Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, shalom. Puji nama Tuhan saudara-saudara sekalian. Di kesempatan minggu yang berkualitas ini kita ada di minggu pertama di bulan November. Dan hari ini kita belajar tema gereja kita adalah menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Dengan mega project hari Sabtu yaitu taat, kasih, berkorban dan bijaksana. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita memperkatakan mega project supaya menjadi pesan-pesan juga bagi kita sambil kita terus mengingat pelajaran mega project buat kita supaya dengan kita menghafal, mengingat dan memperkatakannya, harapan kita pengajaran yang disampaikan kepada kita boleh menjadi bagian terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Mega project hari Sabtu sama-sama. Yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah berkorban. Yang keempat bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Sekali lagi, taat, kasih, berkorban, bijaksana. Puji Tuhan saudara-saudara, kita rindu bahwa dalam setiap minggu saat kita memperkatakan mega project, boleh membantu kita untuk menyimpan file-file project dari Tuhan, kebenaran yang diajarkan berkali-kali supaya kita boleh bertumbuh dalam pengajaran Tuhan. Firman yang kita dengar berkali-kali dalam ibadah kita ditambah dengan mega project yang harus jadi standar karakter kita, itu boleh mendampingi pertumbuhan rohani kita. Karena Tuhan rindu kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Sampai kita benar-benar mengerti maksud Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Kekasih Tuhan sekalian, untuk dapat mengerti maksud Tuhan atau panggilan Tuhan bagi kita membutuhkan kesiapan hati, membutuhkan proses saudara-saudara, dan membutuhkan kita harus punya penyangkalan diri. Pada waktu saya pertama kali dipanggil Tuhan, karena sebelumnya saya tidak kenal Kristus, saya menolak Dia, saya anti dengan Yesus. Dan dengan kasih karunia-Nya, Dia izinkan saya mengenal Dia. Betapa saya bersyukur dan berterima kasih karena saya boleh mengenal Yesus. Yang sebelumnya saya menolak Yesus, saya membenci Yesus, saya menghujat Dia dengan mulut saya tolak Dia dalam hati saya. Tapi Tuhan begitu baik. Dia tidak pernah melihat kita dari sudut pandangnya kita. Dia lihat kita, Dia rancangkan kita dari sudut pandangnya Tuhan. Alkitab bilang kita ini saudara-saudara sekalian berdosa, jahat. Alkitab bilang dosa kita merah seperti kermisi. Tapi kasih-Nya buat kita mengalami pemulihan. Amin. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bisa mengalami pemulihan, saudara-saudara. Saya mau katakan, saudara boleh di gereja lama, boleh dengar firman. Jika engkau tidak buka hati dan tidak berjumpa dengan Yesus, engkau tidak akan mengalami pemulihan. Tapi saya pastikan saat saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan mengalami pemulihan. Dan Tuhan rindu saudara, perjumpaan antara saya dan Tuhan, saudara dan Tuhan itu benar-benar mengubahkan hidup kita. Merubah cara berpikir kita, konsep kita tentang Tuhan, saudara-saudara. Dan saya yakin orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, cara berpikirnya berubah. Konsep hidupnya berubah, saudara-saudara sekalian. Lalu segala keputusan yang diambil pasti berubah. Karena hari ini kita belajar tentang menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 dan 15. Saudara-saudara sekalian, tadi pagi saya mengajak jemaat Tuhan membuka firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 dan 24. Kali ini saya ajak saudara untuk buka Yohanes pasal 15. Ayat 14 sampai 15. Sebelum saya baca ayat ini saudara-saudara sekalian, pesan kuat yang saya waktu renungkan firman Tuhan di Yakobus pasal 2 ayat 24. Di sana ternyata ada pesan Tuhan untuk Abraham. Alkitab bilang gini, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa alasannya? Karena di dalam Kejadian pasal 15, waktu Tuhan berfirman,
Tuhan sampaikan maksud Tuhan kepada Abraham. Dan firman-Nya sampai di telinga Abraham. Abraham menerimanya dengan iman. Maka timbullah imannya. Dia percaya. Hatinya mulai tenang. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu dia berjalan dengan imannya. Dia melihat apa yang Tuhan janjikan kepadanya terjadi. Hari ini kita belajar dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita sama-sama baca. Alkitab bilang begini saudara. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi sahabat dengan syarat saudara. Syaratnya adalah kita akan diakui sebagai sahabat kalau kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi ini tidak boleh kita ubah-ubah. Tuhan jadi sahabat dulu deh. Kita harus belajar untuk menundukkan diri kita. Kita harus belajar mengerti isi hati Tuhan. Supaya kita belajar juga mengerti rencana Tuhan buat kita. Dan hal yang pertama yang Tuhan mau adalah kalau kita mau jadi sahabat Tuhan. Kita harus belajar ikut perintah Tuhan. Di mana perintahnya udah pasti firman Allah. Amin. Firman itulah perintah Tuhan. Itulah ketetapan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Itulah rahasia Tuhan. Yang orang lain tidak mengerti saudara-saudara. Karena ini rahasia antara Bapa dan Yesus disampaikan kepada kita supaya pada waktu kita percaya dengan firman-Nya. Saya dan saudara menjadi sahabat Tuhan. Karena itu jadi sahabat Tuhan tidak gampang. Karena kita harus mengalahkan diri kita. Kita manusia punya ego luar biasa. Kita punya kehendaknya luar biasa. Daging kita terlalu kuat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tidak mampu saudara-saudara sekalian. Mengendalikan dosa dalam diri kita. Dosa menyeret kita pada keinginan-keinginan daging. Dosa membawa kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tapi dosa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan kepada dunia. Itulah sebabnya Dia harus datang buat kita. Supaya kita belajar melihat Yesus. Belajar mendekat kepada Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Saudara-saudara, siapa yang gak suka tahu rahasia? Saudara. Siapa yang gak suka tahu hal-hal yang besar, saudara? Semua orang pasti kita suka ya, dan kebanyakan kita kayak kepo-kepo gitu ya. Apalagi rahasianya orang kita dengar, wah ini kayaknya menarik sekali gitu ya. Ya rahasia politik kita dengar, wah ini bagus sekali kayaknya. Wah ini rahasia negara ini, wah ini bagus sekali. Ini rahasia dunia, wah senang sekali. Kalau yang namanya tahu rahasia, pasti senang. Bahkan rahasianya orang pun kita mau cari tahu. Kenapa? Karena seolah-olah menarik sekali saudara. Sesuatu yang rahasia semakin disembunyikan makin menarik hati. Sesuatu yang disimpan rapat-rapat makin menarik hati. Makanya suami istri jangan simpan-simpan. Ya, beritahukan kepada istri suami terbuka saja. Karena semakin disimpan istri makin cari. Semakin ditutupi suami makin cari. Suami istri terbuka. Apa adanya kita. Karena apa? Sudah bukan lagi dua, tapi satu. Nah saudara-saudara sekalian, Alkitab bilang gini. Antara Yesus dan kita sudah tidak ada rahasia. Karena itu dia bilang, dia beritahukan kepada kita semua rahasia sorga. Tujuannya apa saudara? Agar kita tidak kecewa mengikut Yesus. Amin. Agar kita tidak pilih-pilih. Agar kita tidak ragu ikut Yesus. Waktu kita mengiring Dia ada janji berkat. Tapi ada perintah, ada larangan, ada ketegasan, ada ketetapan yang kita harus ikut dengan iman saudara-saudara sekalian. Kekasih Tuhan, pada waktu orang beriman sungguh-sungguh, pada waktu orang percaya sungguh-sungguh, maka imannya akan melahirkan peraturan bagi dia. Tapi saat kita belajar taat aturan untuk menumbuhkan iman susah sekali.
Diatur begini A, B, C, D supaya beriman atau susah sekali. Tapi kalau iman yang melahirkan peraturan buat saya nggak berat. Karena dengan iman saya mau tidak buat dosa. Dengan iman saya pengen serius dengan Tuhan. Dengan iman saya mau melayani Tuhan, tidak berat. Tapi kalau kita diatur melayani terus begini ya, kayaknya berat sekali. Itulah sebabnya Tuhan mau kita belajar dari Dia. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dia sampaikan pengajarannya supaya kita terbuka hatinya. Saudara-saudara, bagian pertama. Agar dapat menangkap pesan Tuhan, maka suka tidak suka kita harus buka mata rohani. Buka telinga rohani. Buka hati dan pikiran kita. Agar pesan Tuhan, agar rahasia Tuhan yang sudah dibentangkan buat kita, saudara-saudara sekalian, dapat kita mengerti dengan jelas. Amin. Sesuatu yang rahasia gak gampang dibukakan. Hanya orang-orang yang kepadanya rahasia itu mau dibukakan, dia akan mengerti, saudara. Karena namanya rahasia, sesuatu yang gak gampang dibuka. Kalau gampang bukan rahasia. Karena itulah kita bilang, semua rahasia tentang kerajaan Allah disampaikan kepada kita. Dan kita bilang, kamu sahabatku karena telah kuberitahukan kepadamu semua hal. Dan tidak ada rahasia. Saya suka kepada Abraham, kisahnya Abraham, suka pada kisahnya Musa, suka kepada kisahnya Yusuf. Kenapa saudara-saudara sekalian? Abraham bilang, Abraham kamu keluar ya, aku akan berkati kamu ya. Di tengah jalan kamu akan tak kasih anak ya, kamu akan diberkati Tuhan. Banyak rahasia yang Tuhan kasih, Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Kepada Musa, kamu keluar, pimpin bangsa Israel ya. Wah jalan, banyak rahasia dibukakan, ketetapan diberikan, aturan diberikan. Itu apa? Supaya jemaat makin mengenal Tuhan. Kepada Yusuf diberikan visi besar, kamu akan jadi begini. Memang belum lihat, tapi rahasia Tuhan itu dibukakan, telah disingkapkan. Lalu bagaimana kita setelah kita mengerti rahasia Tuhan? Saya yakin saudara, tidak ada firman yang tidak saudara pernah dengar. Semua udah pernah dengar. Betul ya? Firman terbuka lebar di depan mata kita. Tapi tidak semua firman dapat kita pahami dengan sungguh-sungguh. Amin. Hanya pada waktu kita merespon dengan iman, maka rahasia firman itu akan dibukakan pada kita. Tapi saat kita cuma mendengar dengan telinga, melihat dengan mata saja, tanpa buka telinga rohani, mata rohani dan hati nurani, firman itu hanya seperti sebuah cerita biasa. Bagi orang-orang yang membaca pengen cari sejarah, bisa menemukan sejarahnya. Tapi bagi orang yang rindu mengalami kuasa karena kebenaran, maka tidak ada yang mustahil, kuasa itu akan disingkapkan bagi Tuhan untuk saudara. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, banyak syaratnya sebenarnya. Tapi hal yang paling penting menurut saya tadi pagi saya angkat, kita harus merasakan kedekatan dengan Tuhan sampai timbul iman, saudara. Sampai timbul iman. Tapi hari ini saya angkat 3 hal. Yang pertama, pegang dan simpan kebenaran Tuhan di dalam hati kita. Jangan pernah lepas. Kita buka firman-Nya, Amsal pasal 7 saudara. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Semoga saudara tidak kaget dengan suara saya agak menggelegar ya. Kalau di Kupang saya lebih kencang dari ini. Ayat yang pertama dan kedua. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ayat yang kedua. Berpeganglah pada perintahku. Dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Di rumah kita biasa dengan anak-anak kita bilang, nak sebentar. Jangan lupa ya papa mau keluar, papa mau ada pelayanan, ada keluar, nanti papa dan mama keluar. Pulangnya mungkin agak sore atau agak malam ya. Jangan lupa nanti sapu rumah, sapu halaman ya. Oh jangan lupa nanti kacanya dilap ya nak ya. Oh bilang iya pak. Nah jangan lupa ya, itu ada handuk di belakang kalau hujan tolong ambil ya. Iya pak. Saat kita pulang, rumah gak disapu saudara. Saat kita pulang kaca belum bersih. Hujan sampai rumah, handuk gak diambil. Terus kita mau bilang apa? Kamu buat apa di rumah? Kita ada di rumah mah. Buat apa?
kita ada buat ini, buat ini. Dia kasih banyak hal yang dia kerjakan. Tapi apa yang kita suruh dia kerjakan, dia bilang iya Pak, iya Ma, tapi dia gak buat, saudara-saudara sekalian. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Saudara sebagai orang tua, pasti gak enak ya, dongkol ya. Karena orang tua kita kadang-kadang kita harus marah sama, kenapa kau begini. Ya Pak, iya Ma minta maaf, tenang dulu. Besok kita kasih lagi, ternyata gak bikin juga. Kenapa alasannya? Kan dia anak sama papa, tapi coba dia tinggal sama orang. Besok kamu kerja ya, dia akan buat selesai. Kenapa begitu? Karena mungkin dia tidak merespon dengan benar apa yang diperintahkan kepadanya. Dia anggap ini biasa kok. Orang lain mengalami Tuhan luar biasa karena pesan firman Allah. Tapi kita tidak mengalami apa-apa. Dengar berkali-kali saudara-saudara sekalian. Bahkan mungkin kita melihat mujizat di depan mata kita. Tapi kita gak mengalami apa-apa. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kita gak simpan kebenaran dalam hati kita. Kita gak anggap sebagai kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Kita hanya menonton dengan mata kita dan mendengar dengan telinga kita. Tapi tidak mengalami, hatimu tidak diubahkan. Makanya Tuhan bilang ingat kepada kita, harus pegang, harus simpan. Kalau tiba pada waktunya, saudara-saudara sekalian, benih itu tumbuh, dia akan tumbuh. Amin. Dia akan tumbuh. Bahkan saya pernah dengar satu cerita tentang renungan tentang biji, saudara, tentang benih yang ditabur di pinggir jalan, ditabur di semak duri, jatuh di batu-batu, jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di pinggir jalan, saudara, burung harus makan. Iblis harus sambil. Kenapa? Benih itu walaupun dia di pinggir jalan, di batu-batu dia akan tumbuh. Tapi pertumbuhannya tergantung dengan kondisi sekitarnya. Tapi benih yang baik pasti tumbuh. Maka yang di pinggir jalan, iblis gak biarkan dia tumbuh. Dia harus makan, harus ambil benih itu supaya jangan ada pertumbuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, jangan sampai benih yang disiram kepada kita, iblis ambil, makanya gak bertumbuh ada kita. Atau mungkin dia tumbuh tapi hati kita gersang, saudara. Hati kita penuh dengan batu, penuh dengan persoalan. Lalu kita tidak anggap firman atau benih itu sebagai sesuatu yang akan mengubahkan kita. Kita biarkan dia begitu saja tanpa perawatan. Kita tidak pernah kasih dia pupuk, tidak pernah pindah tempat yang baik. Sampai akhirnya benih itu mati sendiri, padahal ada di dalam. Sedangkan orang di luar sana berlomba-lomba mengejar kebenaran. Kita di dalam kebenaran, kita tidak menganggap kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Tidak menganggap Yesus sebagai jaminan yang pasti. Saya sangat bersyukur karena Tuhan panggil saya. Dalam satu renungan yang saya alami dengan Tuhan. Tuhan, kalau dulu saya nggak ikut Tuhan, saya mungkin udah jadi fanatik sekarang hari ini. Karena sejak kecil saya sekolah, saya pengen sekolah di tempat yang lain dengan standar yang wow. Tapi sekolahnya di tempat yang lain. Mungkin sudah fanatik sekali. Karena sebelum saya sekolah masuk di pondok sudah sangat fanatik saya. Tapi saat Tuhan ubahkan saya dengan cara yang bagi saya tidak menyenangkan. Karena orang tua saya dipisahkan, papa mah harus cerai. Saya diproses Tuhan sampai mengalami keadaan yang sulit. Saya benci banyak orang karena saya merasa dikecewakan, disakiti, terlantarkan. Tapi ending dari perjumpaan saya dengan Tuhan, saya bilang gini, Tuhan makasih ya. Kalau dulu aku tidak dibuat seperti itu, mungkin sekarang gak kenal Tuhan saya. Cara Tuhan panggil kita beda-beda saudara-saudara sekalian. Tapi yang jelas tujuan Tuhan sama, yaitu menyelamatkan kita agar kita tidak binasa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sayang kepada kita. Dia gak mau kita binasa. Dia gak pengen kita binasa. Kematian Yesus bukan menebus saudara dari kematian. Kematian Yesus menebus kita dari kebinasaan. Amin. Dia tidak menebus kita supaya kita gak mati fisik. Tapi dia menebus kita supaya kita tidak mati kekal. Binasa itu artinya mati kekal. Ya,
Kalau dia tebus kita supaya nggak mati, kita nggak mati, umur panjang kita. Toh dalam Alkitab banyak kisah kok. Usia manusia 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Kenapa sekarang umurnya pendek-pendek? Apakah Tuhan tidak berkuasa tambah umur kita? Bikin 400 tahun? Bisa. Tapi target Tuhan bukan hidup di dunia, saudara. Target Tuhan kerajaan kekal. Amin. Dan kematian di kayu salib membuat kita mengalami terobosan yang baru. Yaitu kehidupan yang tiada batas, saudara-saudara sekalian. Bukan kehidupan yang terbatas. Jadi kalau dengan iman kita percaya kepada Tuhan, yang kita kejar baru dunia, masih dunia, betapa celakanya kita. Dia telah berikan kita target besar, kita lihat target kecil. Beda pola pikir. Makanya jadikan diri kita sebagai sahabat Allah, supaya semua rahasia yang orang lain gak tahu, saudara dan saya tahu. Amin. Rahasia yang bagi orang sukar dimengerti. Bagi saya dan saudara tidak sukar dimengerti. Karena kita sahabatnya telah dibukakan, telah dibentangkan semua rahasia. Dia bilang kadang-kadang, Tuhan makasih ya. Saya kalau gak percaya Tuhan jadi apa saya? Wah, makanya puji Tuhan. Saya belajar mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Pelayanan, jadi full time. Godaan banyak gak? Ada godaan banyak. Ada banyak hal yang kadang-kadang masuk di pikiran saya. Lihat di mata saya dengar telinga saya. Kadang-kadang pengen melemahkan iman saya. Tapi saya duduk berdoa dengan Tuhan, makasih Tuhan. Engkau terlalu baik buat saya. Saya bilang saya gak bisa balas kasih Tuhan. Saya gak bisa balas kasih Tuhan. Melayani Tuhan adalah bagian yang terkecil. Itu bagaimana saya belajar untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Tapi saya mengatakan, sayang saudara, yang sudah tinggal dalam kasih karunia Tuhan, engkau dan saya orang berharga. Engkau orang spesial. Dan hari ini pesannya buat saudara, engkau diminta jadi sahabatnya. Kalau saudara merespon dengan iman, saudara akan mengerti betapa dia mengasihi saudara. Ayat berikutnya. Yang kedua, kalau menjadi sahabat Tuhan, hidup kita harus belajar berbuat baik. Kita buka firman-Nya dalam Yakobus pasal 4, saudara. Ayat yang ke-14. Jadi, jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia buat dosa. Simpel sekali. Simpel sekali. Kalau kita tahu dan kita bilang ini kebaikan, tapi engkau tidak lakukan, maka kita bilang kamu sudah buat dosa. Masa kita gak tahu kebaikan, gak tahu kebenaran? Saya yakin tahu. Tapi kadang-kadang gak mudah kita melawan diri kita. Melawan prinsip-prinsip daging saya. Oh, melawan kebiasaan-kebiasaan saya. Melawan karakter saya. Gak gampang, saudara. Tapi Alkitab bilang dengan tegas, kalau kita tahu yang baik tapi tidak melakukannya, kita udah dosa. Sudah dosa. Dan dosa ini bicara pelanggaran, saudara. Semua bentuk dosa ini mendatangkan hukuman, saudara. Makanya tanpa kasih karunia kita gak akan selamat. Gak akan selamat. Kita mau kasih uang banyak, waktu banyak, tenaga. Tanpa kasih karunia semua sia-sia. Tapi hanya karena kasih karunia Allah. Perbuatan kecil yang kita lakukan bagi Tuhan dianggap besar. Pelayanan kecil yang kita buat di hadapan Tuhan dianggap besar. Persembahan kecil yang kita buat di hadapan Tuhan dianggap besar, saudara. Wah. Kalau kita baca perjanjian lama, kalau kelasnya kayak kita imam begini, saudara. Kalau minta ampun sama Tuhan, korban sembelihannya harus lembu sapi. Tidak bisa pakai burung terkukur. Harus lembu sapi atau kambing domba. Kalau enggak layak. Kenapa kamu imam? Imam korbannya harus besar. Kalau raya jelata boleh, burung merpati boleh, terkukur boleh. Tapi kalau sudah imam, persembahan kecil enggak boleh. Harus besar. Artinya syaratnya makin tinggi sesuai dengan standar statusnya kita, saudara. Tapi sekarang kita kan enggak kan?
Kita mau pendeta besar, pendeta kecil, kasih persembahan kecil besar. Bagi Tuhan gak ada masalah. Kita minta ampun sama dengan jemaat, Tuhan ampuni saya. Doanya sama. Dan gak dipermasalahkan Tuhan. Kalau PL gak bisa. Kamu nungging sampai minta ampun tapi persembahanmu merpati. Gak diterima sama Tuhan. Harus kambing domba, lembu sapi. Beda. Tapi hari ini karena kasih karunia. Kita di hadapan Tuhan dibuat sama. Amin. Bahkan hal paling kecil yang kita buat karena iman saja diperhitungkan besar. Karena itu kita gak ada yang gak bisa. Semua kita bisa. Semua kita bisa. Menyenangkan hati Tuhan bahkan dengan perkara-perkara kecil. Asal dimulai dari iman dan hati kita benar. Kasih Tuhan. Kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya dosa. Dosa, saudara. Udah tahu yang baik tidak bikin dosa. Sudah di gereja rumah Tuhan. Waktunya menyembah berdoa. Gak serius saudara, salah. Harus serius. Kenapa ini waktu spesial kita? Karena kita sudah masuk dalam ibadah, di tempat persekutuan. Waktunya doa. Waktunya doa. Buka hati kita untuk firman. Yang ketiga saudara. Kita buka 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-23. Yang ketiga adalah untuk menjadi sahabat Tuhan. Kita harus punya pengendalian diri yang kuat. Yesus kita luar biasa. Dipukul, dicambuk, dicemeti. Wow, semua untuk kita. Dulu saya waktu belum percaya, saya menghina. Wah, dicambuki telanjang. Dasar Tuhannya orang Kristen tuh. Telanjang dicambuki, diarak. Masa begitu disembah sebagai Tuhan? Saat saya mengenal Yesus saudara. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Harusnya saya di sana. Harusnya saya digantung di sana karena dosa saya. Tapi Engkau yang mati ganti saya. Saya gak perlu harus mati seperti itu. Tuhan hanya minta matikan daging kita. Tidak harus fisik kita dianiaya, gak harus. Sebab Dia telah mengerjakannya di kayu salib. Betapa berharganya kita ya. Makanya dia bilang seorang sahabat tuh menyerahkan nyawanya ganti sahabatnya. Dan dia kerja buat kita. Dia kerjakan itu buat saya dan saudara. Agar kita selamat di hadapan Tuhan. Kadang-kadang pengen rasanya kalau jadi orang bebas, senang gitu. Tapi Tuhan bilang, gak ada yang lebih menyenangkan anakku. Selain tinggal dalam hadiratku. Gak ada yang menyenangkan. Dunia semua semu. Kesenangan, kebahagiaan, keuntungan dunia. Jika di luar Tuhan akan berujung kebinasaan, saudara. Tapi semua hal-hal kecil di dalam Tuhan itu mendatangkan keselamatan, saudara. Jadi kita pilih mana? Mau pilih hal yang besar tapi ujungnya maut? Atau pilih hal yang kecil sekalipun di dalam Tuhan tapi ujungnya kekal? Saudara dan saya punya keputusan memilihnya. Tapi dalam kasih karunia saya mau ingatkan saudara, pilih Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat menjamin saya dan saudara. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya baca begini karena saya merasa bodoh sekali. Ya, dicaci maki, diam-diam. Diomongin, diam-diam, doakan. Dikata-kata yang gak bagus, dia doakan. Kita disuruh doakan. Kadang-kadang kita nih seperti gak punya kuasa kak kita. Gak punya kekuatan kak kita. Gak punya otak kak kita. Untuk memikirkan apa yang baik menurut kita. Tapi standar Tuhan gak sama dengan standar kita saudara. Karena semua yang keluar dari kita tanpa kendali Tuhan sifatnya dosa saudara. Sifatnya dosa. Bahkan Alkitab bilang kebaikan di luar kebenaran itu seperti kain kapung, kayak kain karung, seperti kain lap. Itu baik, tapi di luar Kristus itu dianggap seperti kain pel yang kita biasa gosok minyak tanah, gosok minyak di konfor. Itu susah keluar.
Istri biasa kalau sudah bersih-bersih konfor ya, bersih-bersih kain pelnya itu, saya cuci 6 kali masih hitam saudara. Udah bersih, kelihatannya udah bersih, tapi dicuci lagi masih hitam keluar. Dicuci lagi masih keluar lumpur saudara. Saya bayangkan bahwa kebaikan di luar kebenaran, di luar Kristus. Kita pikir baik padahal penuh dengan lumpur dosa. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita. Dia mau kita jadi sahabat Tuhan. Dia mau kita belajar dari Tuhan. Dia mau kita juga jadikan dia sebagai sahabat kita. Karena itu mari sama-sama kita belajar firman Tuhan supaya hati kita diubahkan. Saya mau berdoa buat saudara harus bertobat. Saya dan saudara harus bertobat sampai kita mengerti rahasia panggilan dia dalam diri kita. Supaya usia yang Tuhan beri tidak sia-sia. Kesehatan yang Tuhan percayakan tidak sia-sia. Saudara punya istri, anak, punya suami tidak sia-sia karena di dalam Kristus. Tapi kalau tidak, satu waktu kita akan menyesal. Dan saya tutup dengan satu pesan. Ya saya selalu ngomong. Satu waktu, saudara gak bisa andalkan istri untuk bilang, Tuhan istriku rajin gereja kok. Saya gak perlu gak apa-apa. Tuhan istriku bisa doa kok, saya gak perlu gak apa-apa. Karena tiap-tiap kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan tidak bisa digantikan. Tidak ada orang lain akan berdiri di samping kita kecuali Yesusmu. Jadi jika engkau di luar Kristus, istri, suami, anakmu yang rohani tidak buat engkau tiba-tiba benar di mata Tuhan. Maka pastikan kita hidup benar. Kalau istrimu benar, ayo suami-suami ikuti jejaknya. Kalau suamimu benar, hai istri-istri ikuti jejaknya. Kalau orang tuamu benar, hai anak-anak ikuti jejak orang tuamu. Mari kita berdoa.